Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, buat anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon padamu urapi kami. Berikan kami hikmat pengertian, terlebih pembukaan kebenaran rahasia firman-Mu, supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan membahas topik bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, kita buka dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya rasa kita semua sudah tahu firman ini, tapi kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, ini adalah klaim dari Yesus Kristus. Ini adalah pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ini klaim Dia, ini janji Dia, ini adalah pernyataan Dia. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Kenapa Yesus Kristus berani mengklaim seperti ini, saudara? Ya. Karena hanya Yesus Kristus yang datang dari Bapa. Karena hanya Yesus Kristus yang berasal dari Bapa. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan di sana, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi hanya Yesus Kristus yang tahu jalan menuju kepada Bapa. Hanya Yesus Kristus yang tahu bagaimana cara sampai kepada Bapa, kepada Allah, kepada keselamatan itu, ya. Makanya dikatakan akulah jalan. Jalan di sini saudara bukan berarti Yesus Kristus itu kita injak-injak, bukan. Jalan di sini bukan kata benda, tapi jalan di sini lebih kepada sebagai kata sifat atau sebagai guide, pemandu jalan, ya. Ibaratnya ketika kita ingin pergi ke suatu tempat yang belum kita tahu, maka kita perlu seorang pemandu jalan. Makanya dikatakan Yesus Kristus, akulah jalan. Hanya Dia jalan. Ya, kenapa? Karena Dia yang berasal dari Bapa. Dikatakan di sana dalam Yohanes 3:13, ya, Yohanes 3:13 dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yesus Kristus mengklaim bahwa hanya Dia yang telah turun dari sorga. Sorga itu adalah tempat kediaman Bapa. Di mana ada Bapa, disitulah surga. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu di mana surga, yang tahu di mana Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kan hanya Yesus Kristus, hanya Dialah keselamatan. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda mendapatkan kepastian keselamatan, Anda mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Ya, itu jalan. Kemudian tadi Yesus Kristus berkata kebenaran. Ya, Dialah kebenaran itu, Dialah sumber kebenaran itu. Bukan pembenaran, tetapi kebenaran. Hanya melalui Dialah kebenaran itu nyata. Ya, semua yang dikatakan Yesus Kristus, semua yang difirmankan Yesus Kristus adalah kebenaran. Karena apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia firmankan berasal dari Bapa. Karena Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Ya, Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Jadi
Dia tadi jalan, dia yang bisa menunjukkan jalan kepada Bapa, dan dia kebenaran. Maka semua yang dia firmankan itu adalah kebenaran. Dan yang terakhir, Yesus Kristus adalah hidup. Bukankah tujuan manusia adalah untuk mencapai kehidupan kekal? Yesus Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Di Yohanes 14 ayat 6 ini juga dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Berarti hanya Yesus Kristus tujuan. Dialah tujuan. Jadi ketika kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus, maka kita sudah mencapai tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu mencapai hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus itu bukanlah alat, tetapi dialah tujuan. Ya, kepada dialah semua makhluk akan berlabuh. Makanya dikatakan, "Aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku." Itulah kehidupan kekal. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sudah mengklaim dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya adalah bahwa hanya melalui Yesus Kristus keselamatan itu terjadi. Bahwa hanya melalui Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Tidak ada seorang pun. Yesus Kristus sudah mengklaim tidak ada yang lain, hanya Dia. Jadi kenapa kita harus meragukannya lagi? Kenapa kita harus mempertanyakan lagi? Dia sudah mengklaim dirinya lah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dan hanya melalui Dia maka kita bisa sampai kepada Bapa. Ya, hanya melalui Dia. Tidak ada yang lain. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah itu, kalau tanpa melalui Allah. Karena Yesus Kristus adalah Allah, Dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Jadi, apalagi yang harus kita ragukan? Apalagi yang harus kita pertanyakan? Dia sendiri, Yesus sendiri sudah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu." Kalau kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, maka percayakanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ingin mendapatkan keselamatan, maka percayakanlah hidupmu hanya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang berani mengklaim seperti klaimnya Yesus. Tidak ada. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi hanya Dialah jalan, hanya Dialah keselamatan itu, hanyalah Dia hidup itu, Dialah tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup manusia itu sebenarnya adalah untuk manunggal kepada Allah, untuk manunggal kepada Yesus Kristus, untuk menyatu kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Anda katakan dengan perbuatan baik Anda bisa selamat, maka itu adalah satu pernyataan yang kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bagaimana mungkin perbuatan baik kita itu bisa menyelamatkan kita? Bisa kalau kita 100% melakukan perbuatan baik. Ya. Coba kita lihat dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan di sana, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah." Ayat 9, "Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Jelas di sana. Jadi keselamatan itu bukan karena kamu berbuat baik, bukan karena Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan. Tetapi itu semua hanyalah anugerah, hanyalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus.
Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Itu bukan hasil usahamu, jelas. Kalau kita berkata dengan perbuatan baik kita akan selamat, itu adalah pernyataan yang sia-sia, karena itu bukan hasil usaha kita. Ya, itu bukan hasil kekuatan kita, tetapi pemberian Allah. Allah sendiri yang memberikan keselamatan itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus itulah tujuan yang sebenarnya. Karena Yesus Kristus itu adalah tujuan kita hidup. Ya, saya kasih ilustrasi saudara, biar saudara lebih paham. Jadi begini, manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia pernah melakukan dosa. Dan dosa itu harus dipertanggungjawabkan. Upah dosa ialah maut. Maut itulah kematian kekal. Itu upah dosa. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa kita? Tentu saja harus ada yang menebus, harus ada yang menyelamatkan kita. Ya, contoh, saya kasih ilustrasi. Anda adalah orang yang baik. Ya, Anda suka membantu orang miskin, Anda suka menyumbang ke anak-anak yatim, Anda suka menolong orang lain. Tetapi suatu hari ketika Anda sedang berjalan-jalan di kota, Anda tiba-tiba diserempet oleh orang lain, lalu emosi Anda tiba-tiba naik. Kita tidak tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa saja hilang. Karena Anda begitu marah, Anda pukuli itu orang yang menyerempet Anda aniaya sampai masuk rumah sakit. Kemudian Anda dilaporkan ke polisi, lalu disidang, dikasuskan. Lalu apa Anda bilang pada hakim? Anda katakan, hakim, aku adalah orang baik, aku suka nolong orang, aku suka bantu orang miskin, aku suka menyumbang anak-anak yatim, aku suka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lalu apakah dengan pernyataan Anda seperti itu hakim akan melepaskan Anda dari hukuman? Tentu tidak. Walaupun Anda orang baik, walaupun Anda suka nolong orang lain, tetapi perbuatan Anda menganiaya orang tersebut, itu harus Anda pertanggungjawabkan dengan hukuman penjara. Demikian juga kita terhadap Allah yang maha adil itu. Allah itu maha adil. Ya. Ketika kita melakukan dosa, satu dosa pun, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ingat, upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita tidak bisa lepas dari dosa, bagaimana kita bisa selamat? Untuk itulah diperlukan namanya juru selamat, penebus dosa, yang memberikan kita hidup. Dan penebus dosa itu hanyalah Yesus Kristus, hanyalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Ya. Jadi jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan kalau bukan Yesus yang membenarkan. Efesus 2 ayat 8 tadi, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah pemberian Allah, pemberian Yesus Kristus dengan korbannya di kayu salib. Saya kasih ilustrasi kedua lagi. Ya. Dosa itu ibarat hutang. Ya, dosa itu ibarat hutang. Ketika Anda berhutang kepada saya, misalnya Anda pinjam 10 juta. Lalu beberapa minggu lagi Anda datang minjam 20 juta. Beberapa hari kemudian Anda minjam 50 juta. Hutang Anda sudah 80 juta. Lalu Anda datang lagi minjam 20 juta. Jadi sudah 100 juta. Tiba-tiba Anda datang lagi beberapa bulan kemudian meminjam duit. Lalu saya marah. Kamu asik meminjam uang saja. Lunaskan dulu hutangmu. Lalu Anda berkata, oh kalau begitu aku gak usah minjam lagi ya. Kalau gitu lunaslah hutangku ya. Kan gak sesimpel itu. Artinya ketika kita melakukan dosa, dosa itu harus kita bayar.
harus kita bayar, harus kita pertanggungjawabkan. Ya, nggak bisa Anda berkata dengan tidak melakukan dosa lagi, maka dosa itu lunas. Tidak. Itu makanya harus ada penjamin, harus ada juru selamat, harus ada yang membayarkan hutang Anda 100 juta kepada saya, maka hutang Anda saya anggap lunas. Itu ilustrasinya. Demikian juga dengan keselamatan ini. Sehebat apapun manusia berbuat baik, sehebat apapun manusia tidak melakukan dosa, tapi dia tetap pernah melakukan dosa. Dan dosa itu harus dibayar. Dosa itu harus dipertanggungjawabkan. Dan hukuman dosa cuma satu, adalah maut, adalah kematian kekal. Untuk itu manusia perlu sang penebus, manusia perlu juru selamat untuk menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Untuk itulah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia curahkan darahnya di kayu salib untuk menggantikan darah kita. Dia serahkan nyawanya untuk menukar nyawa kita. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ya, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Bukan di luar Kristen ya. Agama tidak menjamin keselamatan, tidak. Mau agama apapun itu. Termasuk agama Kristen sendiri tidak menjamin keselamatan manusia. Yang menjamin keselamatan manusia hanyalah Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Untuk itu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Selama kesempatan masih ada. Jangan ragukan lagi. Jangan pernah ragukan keselamatan dari Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah harta yang paling mahal. Itulah kekayaan yang termahal bagi umat manusia, yaitu korban Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Sekali lagi saya katakan, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah hidupmu padanya. Mohon ampunan daripada Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus menjamin keselamatanmu, menghapuskan semua dosa-dosamu dengan darahnya yang maha kudus. Dia sucikan kita, layak kembali. Lalu perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan benar kita akan dibenarkan oleh Yesus Kristus pada hari pengadilan nanti, pada hari penghakiman terakhir nanti. Jadi itulah saudara, firman yang kita bisa renungkan pada saat ini. Sekali lagi, jangan pernah koyah imanmu, jangan pernah ragukan imanmu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus itulah tujuan hidup kita. Yesus Kristus itulah yang kita tuju untuk mencapai kehidupan kekal. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Engkau memberikan firman yang begitu indah kepada kami. Engkau memberikan satu klaim, Engkau memberikan satu pengesahan bahwa Engkaulah juru selamat, bahwa Engkaulah Allah yang bisa menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, yang menebus dosa-dosa kami. Hidup kami telah lunas Engkau bayar dengan kematian-Mu di kayu salib. Engkau menukar nyawa-Mu untuk menggantikan nyawa kami. Engkau curahkan darah-Mu untuk menyucikan kami, sehingga kami layak untuk mencapai hidup yang kekal bersama Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama-Mu yang maha kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.